teman-teman. Sudah saya klik. Untuk materi setelah UTS, kita punya ada 3 pertemuan untuk membahas mengenai stres ya, mulai dari definisinya, terus kemudian nanti bagaimana penyesuaian diri terhadap stres, dan juga latihan pengelolaan diri menghadapi kondisi yang dapat atau berpotensi memicu stres gitu. Oke. Teman-teman sudah menyimak materi yang ada di Elok untuk hari ini. Oke, jadi waktu selama 40 menit ke depan kita lakukan diskusi, ya, konfirmasi terkait dengan materi, kemudian bisa juga sharing session ya dengan teman-teman semua yang ada di sini. Tentunya topiknya yang tidak terlalu jauh dengan bahasan kita di pagi hari ini. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada suara-suara ini yang mendengung gitu ya. Karena rumah saya dekat dengan bandara, jadi pagi hari seperti ini sering ada pesawat tempur dari AAU itu yang latihan terbang gitu. Jadi tiba-tiba bisa terdengar suara mendesing. Nah, itu suara pesawat lagi lewat di atas rumah saya. Nah, cukup sering. Bentar lagi nih ada lagi nih. Saya tahu masuk atau enggak. Nah, saya diem buat ngecek masuk enggak suaranya, suara pesawatnya. Kalau pas mepet mungkin masuk ya. Oke, jadi itu biar nggak kaget. Baik, silakan teman-teman kita mulai diskusi kita mengenai topik stres. Kalau teman-teman sudah menyimak materinya secara asinkronus, sebenarnya bisa diakses kapan aja ya, nggak harus tadi pagi banget gitu, tapi misalnya kemarin, nggak itu atau beberapa waktu yang lalu, misalnya kalian ada waktu senggang, materi yang asinkronus itu bisa diakses kapan saja. Baik, silahkan teman-teman, saya beri kesempatan untuk kalian bertanya, sharing, atau ingin memperjelas sesuatu, atau apapun saja ya yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau memulai? Silakan, monggo. Siapa tadi yang resen? Cepat banget hilangnya. Alvira, ya. Silakan, Alvira. Terus satunya lagi ada Alvira dan satu lagi siapa tadi? Ada 2 orang yang resen. Ya, Alvira dulu aja, coba. Ya, jadi saya sebenarnya mau cerita sih, Bu, bukan mau bertanya. Jadi tuh saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa kayak gimana ya, trust issue gitu sama orang lain karena suatu hal. Sebenarnya tuh masalahnya itu udah selesai, udah clear gitu. Tapi tuh nggak tahu kenapa tuh saya jadi trust issue ke orang itu gitu. Dan itu tuh bikin saya tuh jadi overthinking terus-terusan gitu. Kayak mikir, ih jangan-jangan bakal kayak gini ya, jangan-jangan bakal kayak gitu ya, dan lain-lain gitu. Dan itu tuh bikin saya capek gitu, dan bisa jadi hampir tiap malam itu tuh saya tuh nangis gara-gara overthinking saya sendiri gitu. Padahal tuh ya itu tadi semuanya tuh udah baik-baik aja, sudah clear masalahnya, tapi saya sendiri yang menciptakan pikiran itu sendiri gitu. Jadi itu bikin saya ya mungkin bisa dibilang stres gitu, Bu. Terus tapi tuh saya juga sebenarnya tuh udah apa ya, menciptakan untuk biar bisa positif mind. Terus habis itu saya juga menyibukkan diri saya sendiri gitu, biar nggak inget lagi sama apa, sama masalah-masalah itu tadi, terus biar nggak overthinking lagi. Tapi tuh kadang di waktu-waktu tertentu tuh saya nggak bisa menolak itu gitu. Jadi saya tetap nanti pada ujungnya tuh saya bakal tetap overthinking lagi, terus nangis lagi ya kayak gitu, Bu. Terus juga saya tuh akhir-akhir ini tuh apa ya, sering sering berekspektasi sama orang lain terus sama diri saya sendiri gitu. Jadi ya meskipun saya tuh udah tahu ekspektasi itu tuh bakal bisa terpatahkan oleh saya sendiri ataupun orang lain, tapi tuh saya tetap bakal apa ya, tetap bakal berekspektasi akan hal itu gitu. Dan itu tuh nanti kalau misalkan emang benar-benar nggak
apa ya benar-benar terpatahkan gitu ekspektasi yang saya buat itu tuh saya bakal menyesali itu gitu. Jadi kayak saya tuh bakal merasa apa ya menyalahkan diri saya sendiri gitu. Terus saya tuh jadi bingung gitu Bu, harus gimana ya saya untuk menghadapi diri saya yang seperti ini gitu karena ya itu tadi saya juga capek gitu Bu untuk merasakannya tapi dihadapi pun ya kayak saya merasa nggak ada perubahan gitu kayak gitu-gitu aja gitu tapi kalau misalkan saya menghindar tuh juga masalahnya nggak bakal selesai kayak gitu Bu. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak loh Alvira sudah bersedia untuk sharing ya dengan teman-teman yang ada di sini dan juga saya. Nah, sebelumnya saya mau mengapresiasi ya tadi selain Alvira sudah bersedia untuk sharing, yang kedua saya mau mengapresiasi upaya yang kamu lakukan ya. Artinya tadi kamu bilang bahwa saya tahu kalau saya tidak melakukan apa-apa akan kepikiran. Jadi kamu mencoba dengan menyibukkan diri, kamu mencoba berpikir positif gitu ya. Ada usaha-usaha yang sudah Alvira lakukan, tapi kok masih tetap aja muncul dan itu terasa bikin capek karena terus berulang-ulang begitu. Nah itu, nah artinya saya mengapresiasi di sini bahwa Alvira sudah sadar, paham bahwa kondisi ini membuat tidak nyaman, sumber stresornya juga udah ketahuan ya terkait dengan seseorang itu tadi yang memunculkan trust issue tadi, yang membuat kepikiran, terus barangkali topiknya juga sudah tahu gitu ya tentang ini isunya gitu misalnya. Nah itu sudah poin yang bagus ya, artinya tahu apa yang mau diperangi kan, gitu. Tinggal memantapkan diri, tinggal mencari-cari amunisi apalagi yang perlu disiapkan untuk bisa memerangi kondisi itu. Nah, sebelum saya lebih lanjut merespon, bisa dari Vira sendiri dan bisa juga dari teman-teman, dari materi psikologi yang sudah kalian pelajari, ya, dari awal barangkali dan juga materi tentang stres pada hari ini, ya, misalnya ada nggak yang relevan bisa kalian gunakan untuk membantu pemahaman diri kalian menjadi lebih baik? Saya tanya itu dulu. Tadi sudah tahu stresnya itu apa sumbernya, ya kan? Terus kemudian dari dalam diri sudah tahu adanya di situ ekspektasi. Ya, ekspektasi itu rentan sekali kemudian memunculkan kalau tidak bisa tercapai akan memunculkan frustrasi, ya kan? Nah, kira-kira ketemu nggak ada pembahasan-pembahasan yang bisa memperkaya kalian, pemahaman kalian terkait dengan topik psikologi ini? Silahkan, siapa saja boleh. Biar nyambung ya. Tadi sayangnya dari Vira udah lengkap banget tuh itu kondisi real ya, artinya nyata ya kita barangkali juga menemukan situasi-situasi seperti itu ya dalam pengalaman kehidupan kita meskipun permasalahannya berbeda. Ya, detail permasalahannya berbeda. Monggo, ini biar belajar teorinya nggak cuma ngapalin teori doang, tetapi bisa diaplikasikan ya. Kebetulan topik untuk tengah semester kedua ini kan memang aplikasi ya. Jadi dari teori coba kita terapkan ya, membantu pemahaman diri kita, kemudian kita terapkan ke dalam kehidupan prakteknya ya, kehidupan sehari-hari. Dek, coba aja, nggak apa-apa. Apa yang kalian pelajari. Nah, coba nanti kita bisa saling ini ya, saya bisa tambal sulam, bisa menambahkan teman-teman yang lain yang punya pemahaman yang beda misalnya. Nah, itu bisa kita bisa saling melengkapi dan saling menguatkan. Mungkin saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Jenny. Untuk menghadapi stres itu kita bisa melakukan penyesuaian diri terhadap stres dengan strategi coping. Nah,
disebutkan oleh Bu Ide untuk melawan rasa overthinking itu, kita harus melawannya dengan rational thinking. Misalnya kita sudah mempersiapkan plan A, plan B, plan C. Kemudian juga kita juga berpikir untuk turning to religion atau serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Apapun yang sudah terjadi itu sudah diatur Tuhan. Dan juga tadi yang itu rational thinking itu yang perlu selalu kita tanamkan untuk melawan overthinking tersebut. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jenny. Nah, overthinking itu bentuk stres yang seperti apa? Kan ada stres yang akut, ada stres yang kronis, ada satu lagi apa? Ada nggak ya? Antisipatory. Nah, antisipatoris artinya itu muncul, kejadiannya belum ada. Seperti yang Vira bilang tadi kan sudah selesai sebenarnya ya pada satu titik gitu ya. Sebenarnya sudah selesai, tetapi ternyata Vira barangkali berpikiran bahwa nanti kalau misalnya seperti ini lagi gimana? Gitu ya, Vira ya? Nanti kalau ada perasaan atau nanti orangnya begini begitu atau udah deh nggak ketemu sama orang yang lama, tapi nanti kalau ada orang seperti dia lagi misalnya, atau ketemu teman yang ternyata mereka tidak berhubungan, tidak berkaitan, tapi sifatnya mirip misalnya. Nah, kalau aku merasakan seperti itu gimana? Nah, hingga di sini ini untuk stresornya ini belum ada sebenarnya. Ya, perasaan tidak nyaman yang muncul itu adalah sifatnya antisipatoris. Jangan-jangan begini, maka aku harus siap-siap begini. Nah, kalau ini dikaitkan dengan yang baru saja disampaikan Jenny, kita tadi merasionalkan gitu. Nah, orang-orang dengan kecemasan yang didasarkan pada stresor jenis antisipatoris ini seringkali mengalami kesulitan untuk merasionalkan. Kenapa? Karena dia seperti berperang dengan isi pikirannya sendiri. Gitu. Jadi sulit merasionalkan karena nanti di dalam kepala ini berdebat sendiri gitu. Loh, aku kan sudah begini, ya kan kamu nggak tahu nanti begini gimana. Wah, itu rame di kepalanya gitu. Sehingga yang bisa dilakukan itu memang tidak hanya satu cara saja. Ya, tidak hanya satu tindakan saja. Semuanya harus tetap dilakukan secara bersamaan. Kita berupaya untuk mengcounter ya pikiran-pikiran itu tadi dengan merasionalkan bahwa ya semua orang tuh tentu punya ininya beda-beda ya. Kita tidak bisa menyamaratakan orang A nanti orang B juga kan seperti itu, orang C seperti itu ya belum tentu gitu. Itu satu. Terus kemudian ada pemikiran lain bahwa aku punya hal yang bisa kulakukan lainnya selain pada hal ini saja, seperti yang sudah dilakukan juga oleh Vira, ya melakukan aktivitas yang lain. Kemudian berikutnya, teman-teman masih ingat nggak dulu yang pernah aku sampaikan? Nanti bisa dilihat lagi videonya. Kalau nggak salah dulu itu yang tanya Sylvia apa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah tentang kesuksesan dulu ya nggak sih? Nanti coba lagi di ininya. Yang pengen sukses kaya dulu tuh siapa ya? Sylvia kalau nggak salah loh ya. Nah, itu di ini sesi itu pembahasannya terkait dengan pengenalan dan pengelolaan emosi juga. Ya, kalau pengen sukses sebelum usia katakanlah 30, nah berarti apa yang harus dilakukan? Terus kalau ada emosi-emosi negatif, nah itu perasaan tidak nyamannya misalnya juga dialami oleh Vira, nah itu diakui dulu pengalamannya, diakui dulu perasaannya bahwa oh ini aku sedang sedih. Nah, mengakui itu sederhana itu sih sebenarnya. Ya, entah kalian mengatakan atau kalian menuliskan dalam bentuk jurnal buku harian itu loh, ya tertulis begitu atau kalian mengatakan oh iya, aku lagi sedih. Kalau teringat itu tuh aku masih sedih. Nah, itu bentuk pengakuan terhadap emosi kita, ya.
Nah, pada banyak kesempatan ketika kita merasakan emosi intens, cara seperti itu lebih menenangkan daripada kita mengatakan bahwa, oh enggak apa-apa kok, aku baik-baik aja, aku pasti baik-baik aja. Nah, padahal senyatanya sedang tidak baik-baik aja. Nah, di situ kalau yang sekarang populer disebutnya toxic positivity itu loh, ketika kita menolak emosi atau menolak pengalaman yang sebenarnya saat ini sedang kita alami. Jadi Vira kalau teringat lagi, nah itu langsung aja ngomong ke dirinya sendiri, wah ternyata aku belum selesai, ternyata aku belum sembuh, ternyata aku masih sakit hati, ternyata aku masih kecewa, kayak gitu. Ya, jadi itu adalah bentuk pengakuan terhadap emosi yang dirasakan atau emosi yang muncul. Nah, kalau sudah diakui perasaannya gimana Bu Ide? Baik, kalau sudah diakui itu biasanya sih klien-klien itu melaporkan kondisi ketegangannya menurun. Jadi tidak terlalu hektik banget, tidak terlalu tegang banget. Nah, ketika kondisi ketegangan emosinya sudah lebih stabil, menurun begitu, nah individu akan lebih mudah untuk berpikir secara lebih jernih dan objektif. Tapi kalau emosinya masih sangat bergejolak, ya sulit bagi individu itu untuk melihat permasalahan secara objektif. Yang paling banyak berpengaruh adalah emosinya yang saat itu sedang menonjol gitu. Kalau emosinya masih gelo, masih kecewa banget, nah itu akan mudah untuk membangkitkan ketakutan. Jangan-jangan nanti kayak gini lagi, kan aku nggak mau kecewa lagi kan gitu. Jadinya takut, serba takut-takut. Mau mencoba, enggak nanti kalau aku merasakan seperti itu gimana? Sakit loh. Ya kemarin aja masa aku mau ini lagi ya udah. Nah jadi jadinya membatasi diri dari melakukan tindakan tertentu gitu. Kalau ada kesempatan, jadinya kesempatan itu diabaikan. Kenapa? Karena nggak mau beresiko, ya. Padahal ya gimana? Kita hidup itu pasti selalu ada resiko kan? Itu objektif, ya nggak? Adakah tindakan yang zero risk, benar-benar tidak ada resiko sama sekali? Ada nggak kira-kira? Kita logikakan aja nih, ya. Kayak kemarin yang baru hits ya, ini sebagai contoh dari statement aja sih, saya tidak mau mengomentari tentang orangnya, tapi kemarin ada berita seorang konglomerat yang wafat karena kecelakaan, padahal mobil yang dikendarai itu sudah mobil yang super canggih dan super aman, ya ternyata tetap bisa mengalami kecelakaan dan beliau akhirnya wafat. Nah, itu artinya kalau kita mau berpikir, loh kok bisa, harusnya tuh aman, harusnya gini, harusnya gitu, maka kita akan sangat mudah sekali untuk terjebak dalam kondisi kekecewaan ini tadi gitu. Ya, tetapi ketika kita paham bahwa segala sesuatu itu pasti ada ya paling nggak mungkin kalau dikatakan sudah aman, ya amannya 99%, mungkin masih ada 1% faktor X atau 0,01%. Nah, itu kan tetap probabilitas ya, tetap ada. Jadi seperti itu. Apalagi kalau by nature ya 50-50 gitu. 50% berhasil, 50% ada kemungkinan gagal gitu. Kalau kita tidak improve ya faktor protektifnya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kita bisa berpikir logis seperti ini, tadi yang dibilang oleh Jenny, berpikir rasional itu kalau emosi kita sudah mereda. Kalau emosi kita masih tinggi, kita masih kalut gitu ya, mau diajak berpikir rasional, mau misalnya dikasih saran tadi terkait dengan kembali ke religi ya, berserah pada Tuhan, apalagi diminta untuk bersyukur, waduh, tambah ngamuk ya kan. Kamu tuh mbok ya bersyukur, misalnya ada yang bilang kayak gitu ke Vira ya, pas Vira lagi kalut, kamu tuh mbok ya bersyukur, sudah untung loh kamu gini. Wah, bukannya membaik tapi justru merasa tambah kayak dihempaskan gitu ya, kayak tidak diakui ininya perasaan sakit yang sedang dialami. Gitu nggak kira-kira Vira? Kalau ada yang komen, kamu tuh mbok ya bersyukur tau. Gitu nggak kira-kira rasanya? Itu saya sering mendengarkan gitu kalau dari
Kalau dari klien, bahkan klien udah langsung menyebutkan di awal, jaga-jaga, Bu, bukannya saya itu nggak bersyukur, langsung di depan udah kayak gitu, karena dia saking seringnya mendapat saran diminta untuk bersyukur. Sebenarnya bersyukur itu sangat bagus sekali, namun dalam posisi kita sedang kalut, ya otomatis kegalauan dari sisi emosi itu tadi yang paling menonjol, begitu. Gitu ya, Vira. Bagaimana cara menuntaskannya? Memang selama kita hidup nanti perjuangannya akan jalan terus, ya, Vira. Artinya mencoba cara yang kemarin belum bisa, coba cara yang baru lagi, coba cara yang baru lagi. Kayaknya saya pernah juga menyampaikan di kelas ini bahwa kehidupan kita ini punya kurikulum, ya. Kurikulumnya Vira mungkin problemnya terkait dengan itu. Sedangkan untuk yang lain isunya mungkin beda lagi gitu ya. Yang lain beda lagi, tetapi dalam sepanjang kehidupan kita ada tanda-tanda itu yang kita harus belajar terus ya, topiknya tentang itu. Meskipun ada juga topik-topik yang lain yang kita pelajari. Begitu ya, Vira ya. Tetap semangat ya. Saya sudah ini ya, saya bangga sekali Vira udah mampu mengupayakan untuk bertahan dan juga terus belajar. Oke. Sekarang Jenny. Gimana Vira? Vira ada yang mau disampaikan? Sudah tidak ada, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Ya, sama-sama Vira. Bentar ya. Sorry, ada tamu dari fakultas nganterin berkas. Oke, kita lanjutkan ya, Jenny. Tadi juga raise hand, silahkan Jenny. Baik Bu, saya ingin bertanya, saya itu kan waktu mau UTS itu kan stres gitu ya Bu, kayak belajar tuh banyak banget, tapi ketika udah pusing banget tuh masih banyak materi-materi yang belum dibaca. Nah, salah satu caranya tuh saya tetap melawan rasa stres itu, tetap melakukan belajar walaupun sambil nangis gitu loh Bu, sambil miso-miso. Nah, cara saya melawan itu tuh sebenarnya itu adalah strategi coping yang saya lakuin, atau justru dia itu salah satu stresor yang menyebabkan saya itu menjadi semakin stres, Bu. Ya, ini menarik ya. Apakah tindakan yang kita lakukan itu bisa mengurangi atau justru menambah, gitu kan? Menambah stres yang kita lakukan, kita sudah punya gitu. Jadi justru nambah. Nah, ini ada pendekatan teoritis begitu ya, ketika kita membahas mengenai coping strategy. Nah, sebenarnya ini juga berkaitan dengan materi minggu depan tentang penyesuaian. Nah, itu ada dua konsep besar yang disebut dengan kalau ini kalian sering dengar nih, hedonic approach, hedon. Nah, kalau anak sekarang ngomongnya hedon. Dari mana ya asal katanya hedon? Satunya lagi itu adalah eudaimonic approach. Eudaimonic. Sebentar, saya bisa tuliskan di chat box. Satunya itu tadi hedonic, satunya eudaimonic. Nah, kalau hedonic itu kita menyelesaikan permasalahan, itu mencari pemuasan atau kenikmatannya itu dalam kurun waktu yang singkat, segera, gitu. Jadi mendapatkan kenikmatannya segera. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita lagi stres, gitu ya, lagi hektik, lagi diburu-buru tugas, terus misalnya ada nih di antara kita, ini beda-beda ya, setiap orang ada yang seperti itu, ada juga enggak. Kayaknya, waduh, mulutnya ini kok kangen rasa-rasa tertentu. Ya enggak?
aduh kok aku pengen yang asin-asin gitu. Aduh kok aku pengen yang manis-manis gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ditanyakan secara lebih objektif ke dalam tubuhnya, direfleksi ke tubuhnya, sebenarnya ya nggak lapar-lapar amat. Tapi mulutnya pengen ngerasain. Nah, jadinya apa? Jadinya kita memakan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, biasanya yang enak-enak itu justru dalam jumlah yang semakin bertambah akan membuat kita tidak sehat. Contohnya misalnya gula atau garam atau yang savory gitu, yang rasanya gurih-gurih ya, micin-micin. Nah, seperti itu. Kita berpikir itu bisa membuat kita jadi good mood lagi. Ya iya sih pada saat itu gitu. Tetapi begitu makanannya hilang habis, minumannya habis, maka kita akan kembali lagi merasakan apa? Ada sensasi hampa gitu. Ya, kok udah habis. Nah, kalau kita masih punya sumber daya, bisa aja kita beli lagi. Ya, jadinya apa ini yang terjadi? Emotional eating. Itu contohnya, emotional eating. Nah, atau contoh yang lain gitu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa itu adalah binge watching. Apa aja yang di-watch? Terserah yang ditonton apa aja. Bisa video, entah video apa, video dianya nggak makan tapi dia nonton video mukbang. Wah, kayaknya enak. Wah, enakan nonton ini deh daripada mikir gitu. Nah, itu jadi bumerang juga. Terus kalau yang dicontohkan Jenny tadi, saya tetap menghadapi, Bu. Saya tetap belajar. Tapi saya sambil ngomel-ngomel, saya sambil nangis, saya sambil musuh-musuh gitu. Saya jengkel soalnya ini kok susah banget untuk dimengerti. Saya sudah mengulangi berkali-kali. Ini apa sih artinya? Gitu nggak dong-dong gitu. Misalnya ya. Nah, di satu titik perjuangan untuk tetap menghadapi itu bagus ya, artinya teman-teman sudah mengupayakan untuk tidak menghindari ya. Tapi kemudian seperti yang saya sampaikan untuk Vira tadi, ketika masih ada emosi negatif yang dominan, itu menjadi blokir, dia akan ngeblok emosi yang lainnya ya. Ngebloknya kayak gimana? Menyebabkan kita tidak bisa memunculkan semangat misalnya. Kita menjadi sulit berkonsentrasi gitu. Ya. Secara faktanya matanya tetap melihat, tetapi informasi secara visual yang ditangkap oleh mata ini nggak lanjut sampai ke otak karena ada blokir tadi itu. Karena sebenarnya merasa terpaksa untuk membacanya. Atau merasa gelo, merasa kayak seharusnya aku tidak perlu melakukan ini. Kenapa aku kok harus melakukan ini? Nah, gitu. Ada konflik motivasi di situ, ya kan? Sehingga menjadi sulit. Nah, kalau seperti itu bagaimana caranya? Tadi dari sisi upaya untuk menghadapi itu kan bagus. Nah, kemudian bisa diterapkan dengan relaksasi sederhana ya ketika kita sudah berhadapan dengan laptop. Saya juga mengalami seperti itu, teman-teman. Ya, seringkali kalau sudah banyak sekali yang harus dikerjakan dalam satu waktu, mau melihat laptop aja itu udah ini banget gitu, kayak tidak tertarik gitu ya. Aduh, ditutup aja deh laptopnya, nggak usah dibuka. Jadi step by step-nya itu bisa kita tetap mengapresiasi diri kita. Misalnya, wah alhamdulillah nih udah bisa buka laptop. Ya, itu dulu kita pelan-pelan saja dulu kalau dalam kondisi yang secara emosi tidak masih kurang fit begitu ya. Nah, badannya sehat tapi emosinya atau secara mental ini tadi masih agak kurang sehat. Nah, itu kita dari tindakan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Jadi sudah bisa membuka laptop. Alhamdulillah. Jadi sudah bisa ambil buku. Alhamdulillah. Kan gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, kita menentukan targetnya bukan target yang langsung besar, tapi target yang kecil-kecil yang sekiranya itu jelas bisa kita lakukan. Oke, buka laptop itu laptop kan yang masih gede ya, maksudnya di dalam laptop masih ada banyak folder-folder, apa-apa gitu ya, ada spesifik, nah folder judul mata kuliah X gitu. Aduh,
kayaknya ini ya gitu, atau buka LMS-nya, aduh kok kayaknya ini ya masih ini ya, atau buka modulnya tadi itu di bagian yang mana ya yang susah. Nah itu di breakdown semuanya sampai sekecil-kecilnya. Maksudnya apa sekecil-kecilnya? Karena yang paling kecil itu kita anggap kita bisa melakukannya, kita bisa melampauinya. Kalau targetnya gede banget, itu membutuhkan usaha yang semakin besar kan? Sedangkan kita kayaknya nggak punya energi sebesar itu. Nah, maka kita sesuaikan dengan energi kita saat itu. Nah, maka dari itu, kalau berkaitan dengan strategi belajar, saya sangat menganjurkan kita mempelajarinya adalah dengan sedikit demi sedikit. Ya, coba deh kalau sistem kebut semalam, membangun moodnya aja susah, habis itu materinya udah banyak banget, deadline-nya udah mepet besok. Akhirnya apa? Wes rasa ditutup gitu. Bukannya malah dibuka, tapi malah ditutup. Nah, ya sudahlah, apalah nasib pula besok gitu ya. Aku serahkan kepada Tuhan, yang nggak bisa juga kita serahkan, kita belum ngapa-ngapain. Jadi sedikit demi sedikit teman-teman bisa memetakan mana itu yang susah-susah, dibuat levelingnya gitu ya. Yang susah tapi aku seneng, yang susah tapi aku nggak seneng, yang gampang aku seneng, yang gampang tapi aku nggak seneng. Nah itu untuk membuat prioritas ini tadi, kita mengelola energi kita. Ya sampai mana? Tadi walaupun Jenny bilang ini nih aku harus karu-karuan gitu ya ini perasaannya. Tapi kan tetap harus dijalani. Ya, ingat tuh yang motif tuh ya apa namanya yang avoidance. Ada ya materi itu ya approach ya yang avoidance. Yang approach itu kalau kita suka terus kita milih mau yang mana duluan. Kalau avoidance approach kita susah kita nggak suka terus ada yang suka kita pilih yang mana, tapi semuanya harus dikerjakan. Atau yang avoidance wah nggak ada yang bisa dipilih, tapi tetap harus memilih atau tetap harus melakukan, sehingga kita dari pemahaman itu bisa menimbang-nimbang mana yang sesuai dengan kadar energi kita saat ini, waktu yang masih kita miliki, kemudian seberapa besar atau berat ya load pekerjaan atau beban tugas yang kita hadapi pada saat itu, begitu ya. Kalau Jenny merasa dengan mengekspresikan seperti itu terus plong gitu ya itu tidak masalah juga gitu ya. Nah, asalkan misalnya menyampaikan dulu ke orang sebelahnya gitu, biar nggak dikhawatirkan gitu. Misalnya di dalam kamar, kamarnya dikunci, nah itu bisa jadi orang tuanya jadi khawatir. Atau kalau di kos atau di asrama, ngomel-ngomel terus kayak teriaknya kenceng, nah teman-temannya ngeliatin, aduh gimana? Nah itu yang berpotensi memunculkan masalah baru, sebenarnya tidak berkaitan dengan diri kita, tetapi sebagai efek domino dari perilaku yang kita lakukan tadi. Palingan kayak gitu sih, jadi yang bisa memperumit kalau orang lain tidak tahu apa yang kita hadapi, terus mereka jadi istilahnya itu metakognisi, jadi memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nah itu bertingkat, nah itu yang bisa jadi memunculkan problem berikutnya. Gitu ya, Jenny. Baik Bu Ide, terima kasih. Sama-sama, saya kira itu relate banget ya dengan pengalaman kita ya, tidak hanya kalian saja, saya juga mengalami kondisi-kondisi seperti itu, tapi mau tidak mau memang harus dituntaskan gitu, atau diselesaikan, dihadapi gitu ya. Nah, maka yang kita atur adalah strateginya tadi, sehingga kita tetap punya energi untuk menuntaskannya. Begitu. Baik, silahkan, kita masih punya kesempatan. Monggo kalau ada yang nyambung dengan topik yang sama atau dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi saya kira bisa, ada yang raise hand, silahkan kita. Baik Ibu, selamat pagi. Jadi di sini saya mau bertanya, ya sekalian cerita gitu Bu. Jadi tuh nggak tahu kenapa semenjak kuliah, apa dari SMA saya juga nggak tahu, saya tuh kayak terjebak dalam hustle culture tuh loh Bu. Jadi kayak pengennya kerja terus gitu. Kayak sebenarnya malah nggak memprioritaskan perkuliahan ataupun pelajaran gitu, tapi lebih kayak ke kegiatan terus organisasi kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan mengecapek gitu Bu. Jadinya kadang-kadang tuh kayak
ada hari di mana saya tuh pengen kayak tidur seharian gitu. Tapi tuh ada kala ketika saya nyoba nggak mau ikut kegiatan gitu, jadi kayak saya ngenolin kegiatan saya di luar kuliah, tapi rasanya kayak nggak nyaman, malah saya kayak stres sendiri gitu, Bu. Nah, itu tuh itu tuh gimana ya, Bu, ya cara mengatasinya seperti itu. Terima kasih. Baik. Kalau nggak ikut organisasi tadi jadinya apa? Mengsedih, nggak mengcapek tapi mengsedih jadinya ya. Emang Tetap sedih. aja ada ya imbasnya ya. Nah, oke, itu tadi yang saya bilang bahwa apapun tindakan yang kita pilih, keputusan yang kita pilih tetap selalu ada resikonya kan gitu. Apapun yang dipilih, kayak kita mau milih organisasi ya capek. Terus kalau misalnya nggak ikut gabut gitu malah malah apa ya mempertanyakan banyak hal, questioning. Nah, aku ngapain nih dan lain sebagainya, buang-buang waktu misalnya. Nah, gitu sehingga teman-teman yang perlu kita kenali di sini berkaitan dengan stres itu adalah apapun yang kita lakukan tadi ya pasti ada resikonya. Sehingga paham dengan resiko membuat kita bisa bersiap-siap mempersiapkan amunisi nih materi minggu depan, yaitu kita akan menyesuaikannya seperti apa. Kalau misalnya capek dengan ada banyak aktivitas begitu, nah kita atur lagi tadi masih berkaitan dengan yang saya sampaikan pada Jenny tadi, energi kita kelola energi kita punya seberapa itu bisa mengcover apa saja. Nah, apa saja ini kita pilih berdasarkan prioritas, ya. Organisasi apa nih di situ kalau misalnya peran kita di situ misalnya adalah peran yang krusial, peran penting, berarti kan nggak bisa digantikan oleh orang lain. Tapi kalau kita tadi bisa digantikan orang lain atau kegiatannya masih dalam waktu yang cukup panjang range-nya, tidak harus dikerjakan sekarang, nah berarti bukan prioritas sekarang kan gitu. Ya, sehingga bisa diatur lagi pengelolaan waktu dan juga energinya. Nah, kalau tadi memilih tidak melakukan apa-apa, ya barangkali yang terancam adalah eksistensi kita. Kita merasa tidak bisa berkontribusi pada orang lain karena tidak melakukan apa-apa. Padahal menurut kita kontribusi itu penting untuk menjaga kesehatan mental. Ya, memang seperti itu, memang betul sekali. Ya, jadi tetap harus melakukan sesuatu. Gitu. Kalau dari WHO itu jadi orang sehat mental itu kan ada 4. Yang pertama, tahu mengenai potensi dirinya dan juga kekurangan dirinya. Sehingga apa? Sehingga orang itu bisa mengembangkan diri sesuai dengan existing condition. Jadi yang dibandingkan adalah aku dengan diriku yang kemarin, bukan aku dengan orang lain. Itu ya, paham ya? Satu itu. Terus kemudian yang kedua, orang yang sehat mental adalah orang yang mengkoleksi coping strategy. Nah, ini maksudnya gimana, Bu? Maksudnya dia punya variasi nih coping strategy. Tadi yang sempat saya singgung juga untuk Vira dan juga Jenny. Kalau mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, apa ya yang mau saya lakukan? Ya, kalau orang dengan coping strategi yang terbatas, ya yang dia lakukan gitu-gitu aja. Misalnya tadi, ya ngertiku, nah aku dalam kondisi stres, apapun stresnya gitu, ya ini kayak iklan teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ibaratnya. Apapun stresnya, pokoknya aku nangis mengurung diri di kamar, titik. Nah, tambah kita usianya, kan nggak bisa nih semua permasalahan terselesaikan dengan cara seperti itu. Dulu waktu SD mungkin iya. Dulu misalnya siapa yang punya adik TK ya? Vanessa punya adik usia TK. Ngambek seperti itu manjur, mujarab. Ya, Mbak E langsung mendekati. Kenapa tahu dek kamu kok gini. Ya udah sini tak beliin es krim. Terus ya selesai masalah anak TK ini. Tapi kan nggak bisa seterusnya dilakukan gitu. Jadi harus mengembangkan cara lain. Itu yang kedua. Jadi mengembangkan coping strategy. Orang yang sehat mental dia yang terus berupaya untuk mengembangkan dirinya, mengoleksi ya, menemukan berbagai cara yang bisa dia lakukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
Orang yang sehat mental adalah orang yang melakukan aktivitas secara produktif dan kalau bahasa Inggrisnya itu fruitful, yang berbuah, bermanfaat. Nah, bermanfaat gitu. Melakukan aktivitas produktif dan bermanfaat. Nah, mari kita refleksi gitu. Kita nih sibuk kan seolah produktif. Itu bisa jadi ya, seolah produktif. Tapi apakah bermanfaat? Jangan-jangan sibuk doang. Nah, itu ukurannya gimana ya Bu Ide? Ukurannya sibuk doang sama sibuk yang bermanfaat itu. Nah, ukurannya memang agak-agak filosofis nih. Berkaitan dengan meaning atau makna. Orang yang melakukan sesuatu aktivitas yang bagi dia bermakna, jatuhnya nanti ada yang ada di tadi istilah kedua yang saya sebutkan tadi. Kalau yang pertama hedonik, yang kedua adalah eudaimonik. Nah, itu melakukan aktivitas-aktivitas yang bermakna untuk dirinya. Sehingga setelah dia melakukan itu, dia merasakan namanya fulfillment, perasaan puas. Contohnya apa? Contohnya aktivitas berkaitan dengan hobi. Gitu. Hobi yang menghasilkan sesuatu ya, bukan hobi yang menghabis-habiskan sesuatu. Makan tadi juga bisa hobi, tapi ya kemudian kalau makan doang, nah ini beda. Tapi kalau makan, di situ ada ilmu kuliner yang dia serap, terus kemudian ada ilmu budaya yang dia serap, karena dia mempelajari makanan-makanan dari banyak negara, misalnya dia mempelajari ingredient tertentu, dia senang, terus dia clipping, atau dia bikin video, dan segala macamnya. Nah, itu berarti ada kepuasan, ya, ada ilmu yang dia dapatkan, sehingga bisa mengarah kepada ciri sehat mental yang keempat, yaitu berkontribusi kepada orang lain. Kontribusi nggak harus seperti Mbak Imwang ya, misalnya semua orang dibagi-bagi duit gitu, atau selebgram lain itu yang apa itu yang populer kemarin sempat itu loh, ngasih giveaway itu loh ya, banyak itu jadi pro kontra gitu, apa istilahnya ikoi. Nah, itu bagi-bagi siapa yang dapat ini. Nah, tidak selalu seperti itu caranya berkontribusi. Kalau kita punya kelebihan sumber daya, punya duit yang lebih banyak begitu ya, terus bisa berkontribusi langsung, kita punya tenaga, kita punya waktu yang ini, misalnya kayak Aukarin datang ke mana, ke Kalimantan, apa ke pelosok mana yang dia membantu gitu ya. Terlepas itu kalau kita nggak tahu niat dia seperti apa, itu kita kan hanya melihat dari yang tampil di media saja. Kalau misalnya kita belum mampu seperti itu, bukan berarti kita tidak bisa berkontribusi. Ya, bahkan sesederhana, misalnya kita tadi dari yang poin ketiga tadi, yang productive and fruitful tadi, yang bermanfaat, kan kita punya hasilnya nih. Nah, kemudian dari hasil itu kita share ke teman kita. Ya, dalam forum diskusi, tahu nggak teman-teman, pas ada apa topiknya gitu yang relevan. Kayaknya aku pernah baca deh tentang ini, terus kita share. Aku baca di sini. Coba kalian mungkin baca. Nah, itu juga sudah bentuk kontribusi. Kontribusi artinya kita membagikan apa yang kita miliki yang itu sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah, semuanya ini berkaitan. Kalau misalnya tadi kita nggak tahu potensi diri kita tidak tahu kelemahan kita, kan artinya kita nggak punya pemikiran untuk mengembangkan diri kan? Kita ngerasa ya udahlah, udah cukup. Misalnya ada webinar apa nggak pengen ikut, ada kuliah misalnya, ya udahlah yang penting aku dapat nilai, bisa ujian, bisa lulus gitu. Tapi tidak terpikir bahwa oh ya ini bisa aku terapkan, oh ini nanti di masa depanku bisa aku gunakan lagi seperti apa. Nggak kepikiran sampai situ. Kalau ada masalah larinya kayak gitu-gitu aja. Ya, emotional eating misalnya. Terus semakin dia tambah berat badan, tambah sedih lagi gitu. Karena sedih lagi, dia tambah makan lagi karena berpikir bahwa satu-satunya cara untuk meredakan kesedihan adalah makan. Nah, ini kan
lingkaran setan jadinya terus menerus. Terus kalau gitu jadinya mager. Kalau mager jadi tidak beraktivitas, tidak bisa produktif, tidak bisa belajar, ya. Belajar, learn, not only study but learn, belajar apa saja, ya, memungkinkan. Nah, kalau dia tidak bisa belajar, jadi dia malah akhirnya merasa eksistensinya, ya, apalah aku seperti rempeyek di gelas truk misalnya kayak gitu. Akhirnya apa? Self talk-nya jelek terus ke dirinya sendiri. Aku bukan siapa-siapa, insecure-nya tinggi, social comparison-nya tinggi. Oh, temenku kok bisa begitu, aku kok enggak. Nah, kayak gitu aja blunder terus. Nah, akibatnya apa? Karena 4 area dari mental health ini tadi terancam, ya, maka dia akan menjadi semakin rentan untuk berada di posisi tidak sehat mental gitu. Nah, jadi tadi kalau kita dengan aktivitas-aktivitas yang banyak, nah maka bisa ini lagi, direfleksi lagi, mengapa aku memilih aktivitas itu bisa membantuku untuk mengembangkan bagian mana dari diriku, gitu. Sehingga nanti lebih terfokus ya ke teman-teman semuanya juga. Ya, aku ikut komunitas ini karena memang aku menyukainya gitu. Nah, sekarang istilahnya adalah entusias ya gitu ya. Ada mental health enthusiast, ada beauty enthusiast, ada apalagi itu istilah-istilah yang sering digunakan ya, ditulis di bio itu. Nah, misalnya seperti itu sehingga kita memang punya semangat yang tinggi untuk melakukan aktivitas itu bermakna buat kita. Setelah melakukannya, kita akan merasa fulfilled, merasa puas, merasa lega. Jadi yang diperoleh tidak hanya capek fisiknya karena kemana-mana, kesana kemari, tetapi ternyata secara batin ada kepuasan yang bisa kita dapatkan. Gitu. Kalau sekarang sih saya kira wajar ya untuk teman-teman sekarang usia 20-an awal gitu ya untuk mencoba banyak hal. Ya, memang harusnya begitu. Cobalah banyak macam-macam. Nah, kemudian pelan-pelan kalian akan mensortirnya. Ya, cari mana yang pas gitu. Nah, kalau sudah ketemu yang pas, yang barangkali itu yang nanti bisa didalami gitu. Semakin intensif nanti ke depannya. Begitu ya kita. Baik, Bu. Terima kasih. Ada komentar lagi kita? Mungkin, berarti kalau misalnya saya meneruskan itu nggak apa-apa berarti ya, Bu ya? Nah, coba nanti malam dipikir-pikir ya, direnung-renungkan ya, nanti mana kalau sekarang load kuliahnya seperti apa, terus kemudian di organisasi itu ya kayaknya kalau kalian ini berada di level mid ya, mid management ya kan, sekarang kayak jadi pengurus-pengurusnya gitu kan, tapi sudah ada junior-junior gitu kalau di organisasi kan yang anak-anak angkatan baru masuk itu ya biasanya mereka juga ini masuk. Nah, kemudian masih ada beberapa senior yang di situ ini. Ya nggak apa-apa menurut saya itu pengalaman yang bagus juga untuk kedepannya melewati jenjang itu ya, dari piye, dari nggak tahu apa-apa, terus kemudian sekarang ngatur-ngatur banyak hal, terus nanti jadi semakin kalian agak senior menjadi orang yang ditanya-tanyain ya, ini gimana, ini Mbak, ini gimana, konsultasi kayak gitu nggak apa-apa sih menurut saya. Ya asalkan bisa mengetahui dan seimbang tadi dengan aspek kehidupan yang lain, gitu ya, kita dan juga teman-teman semua. Oke, untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai penyesuaian diri, ya, dan juga ada satu video tentang mindfulness yang nantinya setelah pertemuan minggu depan itu teman-teman bisa latihkan sendiri di rumah. Nah, untuk minggu depannya lagi kita akan sharing bagaimana hasil kalian berlatih mindfulness itu. Itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akan lanjutkan, ketemu lagi minggu depan insya Allah ya, dalam jam yang sama ya, kita sudah kembali lagi ke pagi hari lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kita. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat selalu, tetap bersemangat ya. Kalau ada kesempatan break sebelum sesi jam 10, keluar dulu dari kamar, lihat-lihat sekeliling,
Ya, lihat-lihat yang hijau-hijau, lihat matahari, sebentar stretching, jalan-jalan ya di teras 2-3 kali jalan mondar-mandir, habis itu masuk lagi. Ya, jangan dulu rebahan ya. Rebahannya nanti lagi ya, nanti siang. Oke, dadah, sampai ketemu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.